Koko fiber kami yang dari produksi dari dalam kami langsung bawa keluar, gunanya untuk dijemur. Setelah dijemur disortir. Setelah disortir nanti dipres. Ada alat presnya kami di dalam. 33 mata tisu di dalamnya. Keluar kokopit. Koko fiber di sana. Menyambung tadi pabrik sabut kelapa yang menghasilkan kokopit dan koko fiber itu batasannya hanya kokopit dan koko fiber saja. Kami berinisiatif ingin berinovasi lagi gitu ya Pak. Jadi kami bentuklah koperasi Kim Kria Inovasi Mandara, yang artinya itu kerajinan terus berinovasi. Mandaranya itu sendiri ya mandiri anak daerah gitu ya. Maksudnya kami ingin mengumpulkan anak-anak daerah sini bahwa ayolah kita berkreasi, ayo kita berinovasi terhadap potensi daerah ini secara berkesinambungan untuk menciptakan lapangan pekerjaan biar bisa mendukung kebutuhan kita sehari-hari. Nah, itu yang saya mau sampaikan kepada mereka. Makanya pekerja-pekerja kami di sini itu masyarakat yang ada di sekeliling sini, entah itu ibu rumah tangga, kami ajarin. Pak, mereka yang nggak ngerti laptop kami akan ajarin gitu kan. Kenapa kami harus cari jauh-jauh orang yang untuk kerja sini, sementara tetangga kami itu butuh pekerjaan. Tapi memang prioritas kami itu dulu. Dari awal koperasi berdiri, utama kami adalah jual beras murah. Karena apa? Kami pikirkan ini pandemi. Kokopit hari itu lagi baru muncul ya Pak. Itu mereka semua berkeluh kesah, kami mata pencaharian tidak ada. Jadi salah satunya program yang utama di koperasi pada saat itu sampai sekarang ya, sampai sekarang itu kami selalu stok beras untuk anggota. Ini kokopit yang sudah dilakukan perendaman, terus sekam yang sudah kami bakar, terus tepung nanti diolah menjadi ikan, diolah menjadi tepung, terus ini kohe. Itu 4 item itu yang menjadi komposisi pupuk organik ini sendiri. Ini contoh tanaman yang sudah kami coba ya Pak. Ini salah satu terong, tapi masa tanam sudah selesai. Ini di samping rumah kemarin, itu luar biasa suburnya. Pupuk organik, karena pupuk organik kembali lagi ke kokopit, kami ingin terus mengembangkan kokopit, bahwa kokopit ini bukan hanya kami loh produksi kokopit kami jual, sementara yang beli nanti di sana yang ngolah, kami akan ngolah juga gitu kan. Fungsinya untuk memisahkan koko fiber dan kokopitnya. Nah, setelah terpisah, kami ambil kokopitnya. Nah, kokopit ini pun harus dilakukan perendaman Pak, untuk mengeluarkan zat asamnya gitu ya. Karena masih ada yang memang kami tidak. Ini tepung ikan nih. Ini bukan ikan asin tapi ikan yang dikeringkan. Kami ambil dari nelayan yang ada di Tanjung juga, ikan yang dikeringkan. Kami tetap jemur itu Pak. Jemur, terus kami tepungkan. Tepung ikan ya. Komposisi campurannya setelah dicampur 4 tadi item itu, sekam bakar, kotoran hewan, ya, tepung ikan sama kokopit, fermentase. Fermentasinya itu ini butuh berapa hari? 1 bulan. 1 bulan. Iya. Harus berapa saat dibalik-balik? Kalau dibalik-balik ini per 1 minggu 2-3 kali. Beli kotoran hewan ini kan Pak, ini pencacahnya, biar menghaluskan kotoran hewan. Ini taringan biar. Ya sih fungsinya. Nanti ini kan penumpukan sabut sebenarnya. Ya. Sabut ini kan ditutup, sabut dilempar ke sini. Hasilnya menjadi 2, koko fibernya ke sana, kokopitnya di sini. Kami ambil yang kualitas satunya, yang kokopit itu baru kami gabung dengan komposisi yang lain. Melihat petani yang ada di PPU ini kan sangat tinggi, kenapa nggak kita kelola sendiri aja gitu kan?
Nah, kita kelola sendiri. Itulah kami buat dengan dana yang sesuai, yang terbatas gitu ya Pak ya, yang secukupnya, yang sekiranya kami hanya mampu produksi sekian sehari gitu ya. Tapi istilahnya kami ini ingin mempunyai lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang ada di sini itu dulu. Masalah pengembangan nanti kalau ada instansi yang terkait, kalau dia memberikan perhatian sama kami ya kami welcome begitu kan. Nah, terus yang kedua yaitu tadi pengembangan dari itu sendiri, kokopit jadi pupuk organik, kokofiber jadi pot. Ini hasil kerajinan anggota kembali ke anggota semua. Karena apa? Memang kami tujuannya ingin mensejahterakan anggota. Kim itu pun sendiri tidak mengikat, mereka punya UMKM sendiri. Kebanyakan mereka tuh punya usaha sendiri, jualan gorengan, jualan es campur itu. Yang tadi nanti saya jelaskan simpan pinjam. Ini kokofiber ini anggota kami yang buat. Kami pasarkan sendiri, koperasi yang pasarkan sendiri, anggota yang buat sendiri gitu. Ya belajar sendiri juga Pak. Kami ini benar-benar mandiri sebenarnya gitu kan. Jadi kalau dibilang oh ini belum sempurna ya oke lah gitu kan, namanya belajar gitu kan. Nah terus yang lain ada bonsai kelapa juga, nanti sudah ada mungkin contoh-contoh beberapa di situ. Itu anggota juga yang buat, mereka yang punya ahli untuk mengukir jadi pot ulin. Terus bonsainya sendiri anggota juga yang buat. Nah terus yang terakhir kami juga ada dalam koperasi Kim ini, kami ada simpan pinjamnya Pak. Tapi simpan pinjamnya itu bukan kami program unggulan kami, itu sejenis hanya benefit aja anggota kami, bahwa mereka bergabung di sini. Insya Allah kalau kami ada dana, kami akan bantu ke mereka yang mereka punya UMKM skala menengah ke bawah gitu Pak. Harapan saya ingin memberdayakan masyarakat yang di sini dengan potensi yang ada. Karena kita punya potensi yang melimpah, potensi yang tinggi. Kenapa enggak kita kelola? Salah satunya kita menciptakan lapangan pekerjaan. Kita memberdayakan masyarakat sekarang. Kita secara bersama-sama, ayo bagaimana caranya kita bisa hasil produk kita ini bermanfaat dan menjadi unggulan di PPU lokal, dan kalau tidak lokal ya nasional, ekspor kenapa enggak gitu ya. Tapi setidaknya menurut saya bermanfaat dulu yang ada di sini lokal contohnya gitu kan. Nah makanya saya berharap dinas ini kerjasama di dinas gitu ya. Karena kami kan terbatas, modal terbatas. Karena kami punya impian untuk ke depan bahwa ini kami akan kembangkan terus. Karena menyerap tenaga kerja, menciptakan lapangan pekerjaan, itu dulu yang kami mau.